Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, kembali saya rindu iman saudara diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara kembali akan diberkati oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa mujizat masih ada. Allah masih mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah dan beban kehidupan saudara, Tuhan masih mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang kelima, ayat 5 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang seorang yang sudah mengalami sakit begitu lama. Kemungkinan dia mengalami sakit lumpuh saudara. Dan kisah itu terjadi di kolam Bethesda, di mana di kolam Bethesda ini berkumpul sejumlah besar orang sakit. Dan salah satunya yang ada di sana adalah seorang yang sudah begitu lama mengalami sakit. Dan ketika Yesus datang ke situ, Yesus melihat orang ini. Di ayat 5 dikatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Masalah, persoalan, penyakit yang dia alami sudah begitu lama. Sudah 38 tahun lamanya. Bayangkan saudara, bagaimana menderitanya orang ini. Dan bayangkan sudah begitu lama dia mengalami penderitaan itu. Hari ini mungkin saudara punya beban, persoalan dalam kehidupan saudara. Tapi saya mau tanya, seberapa lama beban persoalan itu sudah saudara pikul? Seberapa lama beban dan persoalan itu sudah membebani kehidupan saudara? Adakah saudara sudah menderita begitu lama, lebih lama dari orang yang 38 tahun lamanya sakit ini?
Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jika orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ini bisa mengalami mujizat Tuhan, masih bisa masalahnya diubahkan oleh Tuhan sekalipun sudah begitu lama, maka hari ini apapun dan bagaimanapun masalah saudara, seberapa lama pun masalah saudara, Allah sanggup untuk memulihkan saudara. Allah sanggup untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup. Saudara, saya rindu kita belajar bagaimana proses sampai akhirnya orang ini mengalami mujizat Tuhan. Jika kita lihat ayat yang ke-6 dikatakan di situ, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ini yang pertama yang saya rindu kita catat, saudara. Firman Allah ini menegaskan bahwa ketika Yesus datang ke situ, Yesus melihat orang itu. Dan firman Allah menambahkan bahwa Yesus tahu keadaan orang itu, bahwa dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Saat ini saya mau kita menyadari betul, saudara, bahwa Yesus juga melihat setiap kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, ketahuilah bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tahu sampai hal terkecil sekalipun masalah yang sedang saudara alami. Tuhan tahu. Saudara, terkadang karena mungkin sekian lama doa kita belum dijawab, kita merasa bahwa sudah begitu lama kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan, tetapi doa kita belum juga dijawab. Situasi yang demikian seringkali membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Situasi yang demikian seringkali membuat banyak orang akhirnya menganggap bahwa Tuhan tidak peduli kepada dia. Tetapi melalui teks firman Tuhan ini kita melihat bahwa ketika Yesus datang di situ, dia lihat orang itu yang sakit 38 tahun itu, saudara. Dan firman Allah mencatat, dia tahu. Dia tahu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dia lihat hidup saudara, dia lihat keluarga saudara, dia lihat ekonomi saudara, dia lihat usaha pekerjaan saudara, dan dia melihat juga segala beban persoalan, masalah yang ada dalam semua aspek kehidupan saudara. Dan dia tahu apa yang menjadi keadaan saudara, apa yang menjadi kesulitan saudara, apa yang menjadi beban saudara, penyakit saudara, masalah saudara. Tuhan tahu. Sekali lagi, Tuhan tahu. Saya rindu saudara mengatakan kepada diri saudara, ingatkan, tegaskan kepada diri saudara, Tuhan tahu bebanku. Tuhan tahu masalahku. Tuhan tahu persoalanku. Tegaskan itu kepada diri saudara, ingatkan itu kepada diri saudara, bahwa Tuhan tahu segala masalah dan persoalan kehidupan kita. Tuhan tahu. Lalu kemudian, saudara, masih ayat yang ke-6 dikatakan juga di sana, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hal kedua, saudara, selain Tuhan tahu, hal kedua yang saya lihat di sini adalah Tuhan peduli dan dia menawarkan solusi. Tuhan mempedulikan orang itu dan dia menawarkan solusi kepada orang itu. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini apa yang menjadi masalah hidup saudara? Adakah penyakit di sana? Adakah saudara sedang sakit? Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Adakah ekonomi saudara sedang hancur? Yesus berkata, maukah engkau ekonomimu dipulihkan? Adakah saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan saudara? Beban persoalan menindih kehidupan saudara? Yesus berkata, maukah engkau beban dan persoalan hidupmu diangkat? Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, Yesus berkata, maukah engkau masalahmu diselesaikan?
Dia menawarkan solusi, saudara. Dia menawarkan solusi bagi setiap kita hari ini. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Yesus masih bertanya, maukah engkau sembuh? Bukankah orang itu ada di situ karena dia memang rindu sembuh? Kalau saya melihat apa yang menjadi jawaban orang itu alasan Yesus bertanya sebenarnya. Karena dikatakan ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saudara, selama ini dia mengharapkan manusia untuk menolong dia. Tapi sudah 38 tahun lamanya dia terus kecewa dan dia terus kecewa. Bahkan saya berpikir bahwa keluarganya pun mungkin tidak lagi peduli kepada dia. Karena gak ada lagi orang yang menolong dia. Artinya selama ini dia andalkan orang lain. Tidak ada solusi. Kemudian dia juga berkata, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia juga coba dengan kekuatannya. Dia berjuang dengan kekuatannya, tapi setiap kali dia berjuang, orang lain sudah terlebih dahulu mendahului dia. Sedangkan orang yang akan mengalami mujizat di kolam itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam. Setiap kali dia berjuang dengan kekuatannya, dia kalah lagi. Setiap kali dia mau berjuang dengan kekuatannya, dia kalah lagi. Ketika saya baca itu, saudara, akhirnya saya paham kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya demikian, saudara, untuk mengalihkan di mana yang tadinya orang ini mengharapkan manusia, di mana yang tadinya orang ini mengandalkan kekuatannya. Yesus mau kali ini orang ini mengarahkan pandangannya kepada Yesus dan mengandalkan Yesus. Dan pada akhirnya, ketika dia mulai beralih dari dirinya, dia beralih dari orang lain dan mengharapkan Yesus, akhirnya mujizat pun terjadi. Perkara besar pun terjadi. Dan yang ketiga di sini yang kita perlu juga renungkan, saudara, adalah ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, yang ketiga yang kita lihat di sini kembali adalah tentang ketaatan. Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Saudara, kalau kita renungkan, orang ini kemungkinan besar sakit lumpuh. Tetapi lihat, Yesus memberi perintah untuk bangkit, angkat tilam, berjalan. Itu kan sesuatu yang mustahil sepertinya secara manusia. Ya memang, sekali lagi dengan kekuatan orang itu dia akan mustahil melakukan itu. Tetapi lihat, mana duluan, orang itu sembuh duluan atau dia mengangkat tilam duluan? Kita lihat ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan memberi perintah, sekalipun itu begitu mustahil, dia akan beri kekuatan untuk melakukan perintah itu. Dia sembuhkan dulu orang itu dan akhirnya orang itu taat. Tuhan akan beri kekuatan untuk kita taat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tidak sanggup. Dengar, Tuhan tidak akan biarkan saudara. Dia akan menolong saudara untuk mentaati firman-Nya. Dan ketika orang itu taat, mujizat menjadi bagiannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari dalam kehidupan kita, apapun beban persoalan saudara, ingat bahwa Tuhan tahu masalah saudara dan Dia tawarkan solusi bagi saudara, dan Dia ingin saudara taat kepada firman-Nya. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, mari ambil keputusan untuk menerapkan firman Tuhan ini, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saudara. Kita akan menaikkan segala beban persoalan dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati,
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sekalipun di depan pandangan orang
bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit lever. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit getah bening. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan, tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan, tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan, campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri, ajar mereka ya Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini,
berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya. Doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan. Berkati masa depan mereka. Biar mereka berhasil dalam studinya dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan, dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.